Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rozik Dawam dari IAT 18 akan memaparkan tentang nilai kepemimpinan perempuan dalam Quran Surat An-Naml ayat 29-35 menurut teori interpretasi Gracia. Quran Surat An-Naml ayat 29-35 menceritakan tentang kisah Ratu Balqis, yaitu ratu dari kerajaan Sabah yang menerima sebuah surat dari Nabi Sulaiman yang berisi peringatan untuk tidak berbuat sombong dan menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman. Para mufassir seperti At-Tabari, Zamakhsyari, dan Ibnu Asyur mengawali penafsiran mereka dengan membahas sifat dari surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman. Surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman dalam keadaan hal ini menurut mereka diartikan bahwa surat tersebut hanya dapat dibaca oleh yang dituju dari orang yang mengirimkan surat, atau dari sisi lain surat itu mulia karena dari seorang raja yang mulia pula, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah menerima surat itu, Ratu Balqis meminta pendapat kepada para pengikutnya atau para panglimanya tentang bagaimana ia harus membalasnya. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Asyur dan Al-Maroghi sebagai sebuah bentuk musyawarah yang baik untuk ditiru. Sedangkan At-Tabari dan Zamakhsyari tidak memberikan penjelasan terkait hal itu. Justru Zamakhsyari berpendapat bahwa sikap yang dilakukan oleh Ratu Balqis tersebut adalah karena Ratu Balqis ingin para pembesarnya berada di pihaknya dan membela. Dari penafsiran yang sudah disebutkan tadi, jelas sekali bahwa sedikit sekali yang membahas mengenai sifat dan sikap Ratu Balqis dalam kepemimpinannya, kecuali hanya satu, yakni tentang musyawarah. Sehingga hal ini menarik untuk ditafsirkan lagi dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dari Gracia yang dikenal dengan teori interpretasi. Fungsi umum interpretasi menurut Gracia adalah untuk menciptakan di benak audien kontemporer pemahaman terhadap teks yang sedang diinterpretasikan. Dalam hal ini, ia membaginya menjadi 3 fungsi utama, yakni historical function atau fungsi historis, meaning function atau fungsi pengembangan makna, dan yang ketiga implicative function atau fungsi implikasi. Fungsi yang pertama yakni historical function atau fungsi historis, yaitu menciptakan kembali di benak audien kontemporer pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks atau autor dan juga audien historis di mana teks itu muncul. Yang kedua, meaning function atau fungsi pengembangan makna, yaitu menciptakan di benak audien kontemporer pemahaman di mana audien kontemporer itu dapat menangkap makna dari teks, terlepas dari apakah makna tersebut memang secara persis merupakan yang dimaksud oleh pengarang teks atau audien historis ataupun tidak. Fungsi yang terakhir yakni implicative function atau fungsi implikasi yang memunculkan di benak audien kontemporer suatu pemahaman sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks yang diinterpretasi. Selanjutnya, bagaimana fungsi interpretasi Gracia ini diterapkan dalam surat An-Naml ayat 29-35 sebagai berikut. Teori Gracia pada surat An-Naml ayat 29-35 diawali dengan historical function atau fungsi historis, di mana Quran surat An-Naml ayat 29-35 berbicara mengenai kepemimpinan perempuan, di mana kerajaan Sabah pada waktu itu dipimpin oleh Ratu Balqis yang memiliki kapabilitas intelektual, yakni di bidang kecerdasan maupun pengalaman, dan bukan jenis kelaminnya. Fungsi yang kedua dari teori Gracia terkait dengan interpretasi yaitu meaning function atau fungsi pengembangan makna. Dalam hal ini, surat An-Naml ayat 29-35 memiliki nilai-nilai yang terkandung di balik ayat tersebut selain
Secara teks, ia berbicara tentang kisah Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman. Adapun nilai atau makna yang terkandung dalam ayat tersebut diantaranya adalah pemimpin yang mau berdiskusi atau musyawarah. Yang kedua, sikap pemimpin yang tidak otoriter. Yang ketiga, pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Yang keempat, pemimpin yang memperhatikan nasib rakyatnya. Dan yang terakhir adalah pemimpin itu cerdas dan juga cinta damai. Interpretasi yang ketiga dikenal dengan implikatif fungsi atau fungsi implikasi, di mana makna yang sudah didapat dalam proses penafsiran bisa berimplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat 29 sampai 35 surat An-Naml, fungsi implikasi atau implikasi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan dari kepemimpinan Ratu Balkis, yakni seorang pemimpin harus memiliki kapabilitas intelektual sebagai standar terpilihnya pemimpin. Hal ini senada dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Kemudian selain itu, seorang pemimpin harus mau bermusyawarah dengan para rakyatnya, dengan para pengikutnya, ataupun dengan para orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, hal ini pun juga sesuai dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Selain itu, pemimpin harus memiliki sifat yang tidak otoriter, mau mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, selalu memperhatikan nasib rakyatnya. Di samping itu, pemimpin juga harus memiliki kelebihan, yakni memiliki kecerdasan, sebagaimana cerminan dari sifat Rasulullah. Dan yang paling penting adalah pemimpin itu harus memiliki rasa cinta damai sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis. Dari penerapan teori Gracia pada Al-Quran surat An-Naml ayat 29 sampai 35 dapat diambil kesimpulan tentang nilai-nilai kepemimpinan Ratu Balkis dalam memimpin kerajaannya. Yang pertama, kepemimpinan yang mau diskusi atau musyawarah, kepemimpinan yang tidak otoriter, mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Yang ketiga, pemimpin yang memperhatikan nasib rakyatnya, dan juga pemimpin yang memiliki kecerdasan dan juga cinta damai. Demikian tadi penerapan dari teori hermeneutika Gracia yang diterapkan pada Quran surat An-Naml ayat 29 sampai 35. Jadi jangan hanya fokus kepada kisah Ratu Balkis yang ditegur oleh Allah melalui Nabi Sulaiman karena tidak beriman dan menyembah matahari. Karena jika diteliti, ternyata kisah Ratu Balkis tersebut dapat memberikan pelajaran kepada kita mengenai nilai kepemimpinan yang luar biasa. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.